pertengahan semester yang lalu. Semester yang lalu Anda sudah melakukan pengukuran baik itu poligon terbuka, poligon tertutup, ya, kemudian poligon tertutup sempurna dan tertutup, ya, tertutup sempurna. Kemudian menghitung juga sudah Anda lakukan dan lain sebagainya. Nah, cuma satu yang masih kurang, yang terasa oleh Bapak itu Anda melakukannya atau mengerjakannya itu asal-asalan, yaitu hasil akhir daripada pengukuran, ya, yaitu gambar, ya. Jadi gambar itu gambar terutama yang tugas 1, 2, 3, 4, 5 itu gambarnya ada kesan asal-asalan gitu ya. Jadi Anda tidak sepenuh hati mengerjakan untuk gambar. Kalau perhitungannya sudah bagus ya, sudah dihitung dan lain sebagainya, sudah memasukkan koreksinya, cara menghitung dan memasukkan koreksi dan lain sebagainya, Anda lakukan. Tetapi hasil dari akhir pengukuran di samping plotting, kalau plotting ke Google Earth itu untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan bahwa hitungan Anda itu sudah benar atau tidak. Kalau tidak benar, koreksinya apa, kesalahannya di mana, itu sudah Anda lakukan, ya. Kemudian sudah di print out juga mengenai hasil daripada pengukuran, yaitu dengan plotting juga, ya. Nah, tetapi yang Bapak sangat sayangkan, sehingga tugas yang kemarin Anda buat itu tidak ada yang nilainya nilai maksimum, nilai A, tidak ada. Itu dikarenakan gambarnya, ya. Jadi gambar daripada hasil pengukuran seharusnya Anda buatkan gambar yang betul-betul masuk ke dalam kertas gambar. Kertas gambarnya itu masuk ke, misalnya kertas gambar itu kan bermacam-macam ukurannya. Ada yang A4, A3, A2, ya. Nah, Anda harus sesuaikan. Kan waktu awal dari perkuliahan semester ganjil itu sudah diberitahukan skala, ya. Kegunaan dari skala. Kegunaan dari skala, kemudian kertas yang kita pergunakan itu ukuran berapa, ukuran A4 atau A3, nah, kemudian disesuaikan ukuran skala. Yang mana kalau misalnya poligon tertutup itu gambarnya itu persegi, kemudian ada sudut jurusannya, kemudian di situ juga ada P1, P2 dan lain sebagainya, ada jaraknya juga. Maka Anda harus menggambarkan poligon tertutup itu di kertas gambar, boleh saja di kertas gambar milimeter blok, supaya Anda tidak mengukur-ukur lagi, tinggal Anda menghitung saja skalanya, skala berapa, kemudian masukkan ke milimeter blok. Nah, Bapak dengan Pak Yakob itu menyarankan bahwa Anda untuk gambar itu diplotkan atau dibuatkan di gambar di atas kertas milimeter blok. Yang artinya kalau misalnya kita menggambarkan di milimeter blok, berarti Anda harus sudah main skalanya. Ya. Jadi kalau misalnya penggambaran poligon tertutup, maka di situ Anda ada dua pilihan, apakah landscape atau potret. Nah, di samping potret dan landscape juga di situ harus ada kop gambar. Kop gambar. Jadi ada kop gambar, ada juga bidang gambarnya. Kemudian dari samping kiri, samping kanan kelilingnya, ya, itu dibuatkan garis tebal dulu, ya, pembatas gambar itu, ya.
Jadi kalau misalnya ada milimeter blok persegi, ya, ada milimeter blok yang persegi, kemudian Anda 1 senti, ya, keliling itu di garis tebal dulu. Setelah keliling garis tebal, kemudian buatkan kop gambarnya. Kop gambarnya itu ukurannya adalah 8 cm. Ya. Di mana yang 8 cm itu dibagi lagi, di situ ada revisi, ada judul gambar, ada nomor gambar, ada skala, ya. Kemudian ada tanggal di gambarnya dan lain sebagainya. Lengkap gitu ya. Nah, itu yang tidak ada, rata-rata semua hanya ada 1 orang 2 orang lah yang menggunakan seperti itu. Itu juga tidak sempurna dalam penggambaran. Ya. Jadi kalau misalnya ada poligon tertutup, maka Anda pilih di situ. Apakah kertasnya itu mau landscape atau portrait? Nah, kalau landscape, kemudian ukur panjang dan lebarnya. Ya, panjang lebarnya, kemudian masukkan ke skala. Apakah masuk atau tidak ke ukuran A4 atau A3, ya, atau yang Anda pilih ukuran kertasnya. Ya. Nah, setelah itu baru Anda buatkan kop gambarnya. Setelah kop gambarnya, kemudian baru di situ ada bidang yang digambar. Ya. Nah, yang digambarnya itu juga harus diatur sedemikian rupa supaya betul-betul simetris. Kemudian untuk membaca gambar itu, nah kalau misalnya ini adalah bidang landscape seperti ini. Maka kalau Anda baca dari depan, ya, tidak ada yang huruf atau angka yang naik ke atas atau jadi diusahakan. Jadi membaca gambar itu 1 kali di depan begini. Ya. Jadi tidak dibalik bolak-balik. Ini membaca ukuran begini kan. Kemudian membaca judulnya begini dan ukuran lainnya atau sudutnya. Itu tidak seperti itu. Jadi gambar itu harus dibacanya seperti ini. Ya. Dilihat dari depan. Sehingga angka, kemudian huruf, ya, itu semuanya berjajar seperti ini. Ya. Kalaupun misalnya di sini sudah terlalu padat, maka Anda buatkan garis bantu ke bawah untuk figur atau untuk ukurannya dan lain sebagainya. Itu aturan-aturan gambar. Jadi aturan-aturan gambar teknik itu rata-rata 6 kelas itu adalah tidak ada yang menggunakan aturan-aturan gambar teknik. Ya. Jadi untuk semester sekarang Bapak tekankan dan Bapak akan memberikan pengarahan-pengarahan atau instruksi-instruksi di dalam pengerjaan tugas, terutama gambar itu harus dibuatkan gambarnya itu betul-betul bagus. Karena gambar itu bukan hanya untuk Anda sendiri, ya, bukan hanya untuk dibaca sendiri, tetapi dibaca oleh orang lain. Baik misalnya kalau di dalam proyek itu mungkin dengan owner atau dengan konsultan, ya, atau mungkin juga dengan pekerjanya, pelaksananya. Jadi gambar itu betul-betul merupakan satu informatif yang bersangkutan. Jadi Bapak mengharapkan untuk gambar Anda harus diperbaiki gambarnya. Ya. Jangan ada kesan asal-asalan untuk membuat gambar. Ya. Kemudian garis, ya. Garis objek, ya. Garis objek itu harus agak tebal, beda dengan garis ukuran. Itu dibedakan. Ya. Kemudian di milimeter blok itu kan sudah ada kotak-kotaknya. Anda kalau membuat hurufnya itu sesuaikan saja kotaknya, misalnya 5 kotak.
5 kotak untuk R, 5 kotak untuk A, dan seterusnya. Jadi rapih di situ, walaupun tulis tangan tapi terbaca di situ. Nah, kalau misalnya Anda sudah membiasakan dengan aturan-aturan atau norma-norma gambar teknik, ya, maka nanti Anda kalau menggunakan AutoCAD, ya, menggunakan software untuk gambar, Anda sudah mudah, ya. Karena di aplikasi software AutoCAD seperti itu, garis-garisnya Anda tinggal memilih saja. Tebalnya misalnya untuk objek, tebalnya berapa, kemudian untuk ukuran berapa, itu akan kelihatan bagus gambarnya. Ya. Jadi jangan sampai seperti yang tugas-tugas kemarin. Tugas kemarin itu ada kesannya Bapak kesan asal-asalan, kemudian asal jadi, gitu ya, asal mengumpulkan. Gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Apalagi Anda jurusan politeknik sipil ya, jurusan sipil. Jurusan sipil itu gambarnya harus bagus. Apalagi kalau misalnya menggunakan aplikasi software gambar. Tapi dengan ilmu pengetahuan gambar teknik dasarnya, sehingga Anda bisa mengaplikasikan di situ, bisa membuat gambar itu betul-betul bagus, baik. Dan sekarang itu tidak ada batasan bahwa garis itu boleh berwarna sekarang. Ya. Garis itu misalnya warnanya hitam, kemudian untuk ukuran warnanya merah misalnya. Itu sudah tidak ada aturan tidak ada aturan untuk warna. Kalau dulu Bapak sih harusnya untuk gambar teknik itu adalah hitam dan putih. Kemudian ketebalan garis untuk objek harus berapa, misalnya 0,3, 0,3. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan drawing pen, itu adalah untuk garis objek adalah 0,3, sedangkan untuk ukuran adalah 0,1, gitu ya. Untuk arsir juga 0,1, itu bisa dibedakan seperti itu. Ya. Sehingga gambarnya itu betul-betul bagus. Gitu. Walaupun dengan manual, apalagi kalau misalnya kita menggunakan software. Ya. Jelas ya? Jelas? Mas dan Mbak? Jelas maksud Bapak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tuh. Nanti untuk di semester yang akan datang, yang semester sekarang, semester genap, untuk survei dan pemetaan, terutama untuk gambar, tolong diperhatikan ya. Perhatikan aturan-aturannya, kemudian kalau tidak mengerti atau tidak jelas maksud Bapak gambarnya seperti apa, Anda silakan konsultasi, silakan Anda asistensi ya untuk tugas-tugasnya. Jadi mulai semester sekarang, Anda kalau membuat gambar, ada kop suratnya, ada kop gambarnya, kemudian ada judulnya, ya, ada skala dan lain sebagainya. Kalau misalnya tanpa seperti itu, tanpa ada kop gambar atau tidak ada garis tepi, Bapak akan tolak, tidak akan dinilai. Walaupun misalnya hitungannya sudah betul, kemudian di dalam pengukurannya juga sudah bagus ya, mendapatkan data-datanya bagus ya. Tetapi nanti di akhir dalam penggambaran, apalagi tugas gambar, maka Bapak tidak akan menilai gambar-gambar yang asal jadi ya. Sehingga kemarin itu adalah tugas-tugasnya tidak ada yang mencapai nilai A, tidak ada. Karena ya itu di dalam penampilan gambarnya. Padahal gambarnya itu adalah yang sangat penting, produk daripada survei dan pemetaan itu digambar. Jadi datanya bisa dituliskan, bisa juga diketik ya. Tetapi kalau untuk gambarnya Anda coba dibuatkan gambar yang bagus. Bentar Mas, Mbak.
Mana Pak Surit? Tuh. Oh iya. Oh iya, siap. Bentar ya. Bentar. Ya, saya lagi ngajar dulu, Pak Surit. Ya. Oke. Nah itu yang perlu Mas dan Mbak pahami ya mengenai gambar teknik. Dan kemudian materi yang akan kita lakukan pada hari ini atau hari ini mulai minggu ini ke depan ya selama 1 semester yaitu semester genap, maka yang akan kita akan kita lakukan pengukuran, kemudian kita juga akan menghitung yaitu dengan pesawat waterpass, yaitu waterpass atau beda tinggi, yang mana di dalam poligon, pengukuran poligon itu yang diketahui adalah atau yang dihitung adalah X dan Y. X dan Y. Sedangkan di semester sekarang yaitu di satu lagi datanya yaitu Z, ya. Itunya Z. Di mana Z itu adalah menunjukkan ketinggian. Kalau yang Anda di dalam Google Earth, ya, di Google Earth Anda coba di searching, kemudian dialihkan itunya, di situ akan kelihatan ada X dan Y-nya, kemudian Z-nya juga ada. Ya. Nah kemudian kalau misalnya di daerah Jawa Barat misalnya, Jawa Barat itu ada semacam pegunungan. Nah, kalau misalnya kita naikkan kursornya itu ke atas pegunungan, ketinggiannya berapa? Yang Z-nya itu ketinggiannya berapa? Di situ ada yang ketinggiannya 780 meter, ya. Ada yang 630 dan seterusnya. Dan kemudian nanti kalau misalnya kita turun lagi sampai ke permukaan laut, itu adalah ketinggiannya adalah 0. Coba Anda nanti di Google Earth itu Anda coba-coba di searching dulu, kemudian kita coba dulu dinaikkan ke lokasi yang tinggi, di situ akan terbaca ketinggiannya atau Z-nya itu, ya. Z-nya itu misalnya ketinggian ada yang 980 meter, itu mengukurnya adalah dari permukaan air laut. Membuktikannya, Anda kursornya itu bawa ke tepi pantai. Nah, kalau misalnya sudah ke tepi pantai, itu berarti akan menunjukkan 0. Ya. Jadi patokan untuk ketinggian itu, patokan untuk Z-nya itu adalah dari permukaan air laut. Dari permukaan air. Nah, permukaan air laut itu kalau semakin ke tengah, ya, semakin ke tengah laut, maka di situ ukurannya adalah minus 3, 10, 12 sampai minus 700, 800 meter ke bawah. Jadi batasannya itu adalah permukaan air laut ke bawah itu minus, dari permukaan laut ke atas itu plus. Ya. Jadi Anda untuk membuktikannya tinggal memindahkan saja sampai ke pantai misalnya. Dari pegunungan yang turun terus sampai ke pantai. Di pantai itu di permukaan air laut itu sudah menunjukkan 0. Ya. Oleh karena itu untuk mengukur ketinggian satu daerah itu bisa ukurannya itu adalah dari permukaan air. Sehingga Anda bisa atau sering mendengar ada 90 dpl. dpl itu dari permukaan laut, air laut. Atau mean sea level, ya, mean sea level.
Di situ itu adalah permukaan air laut. Nah, permukaan air laut itu kalau misalnya kita gambarkan, kenapa permukaan air laut itu menjadi acuan untuk ketinggian? Maka air laut itu adalah kalau Bapak Pak, katakan, ya ada apa? izin Pak, absen saya yang pertama merah Pak tadi. Absen Telat, Agung. Merah Pak yang pertama. telat mungkin. Tadi tuh apa servernya susah kebuka terus lupa Pak. Iya Pak. Telat kan? Ya. Awalnya Pak tadi jam 1 buka servernya loading Pak. Baru ingat lagi pas jam 2. Padahal Bapak ngabsennya itu mulai dari jam setengah 12. Ya, Bapak sudah berikan absennya. Baik, nanti diperbaiki. Bung. Jadi Terima kasih ini, Pak. Ya, ini adalah gambarnya seperti ini. Ya. Jadi di sini untuk permukaan air laut itu, kenapa permukaan air laut menjadi patokan untuk ketinggian? Karena air laut itu di situ ada istilahnya air pasang dan air surut. Nah, pasang dan surutnya itu, pasangnya berapa, surutnya berapa, itu nanti dibagi dua, dirata-ratakan. Ya. Jadi untuk hari ini misalnya ketinggiannya 80 gitu kan. Nah, kemudian itu waktu pasang, waktu surutnya misalnya 60, maka 80 dan 60 itu ambil tengah-tengahnya. Itu yang disebut dengan mean sea level atau permukaan air laut. Dari permukaan seperti itu. Nah, sehingga patokan untuk nolnya itu adalah permukaan air. Sehingga nanti di dalam pengukuran, kalau untuk mendapatkan koordinatnya, koordinat yaitu dengan adanya sumbu X dan sumbu Y, setelah dihitung didapatkan sumbu X dan Y, sedangkan untuk ketinggiannya itu didapatkan dengan Z. Sehingga kalau di BM, ya, di benchmark, ya,
Di benchmark itu di samping X-nya, Y-nya, kemudian Z-nya juga diketahui di situ. Ketinggiannya berapa di atas permukaan. Nah, kemudian untuk menentukan ketinggian juga itu bisa dilakukan dengan menggunakan men-setting Google Earth, ya. Di Google Earth, kemudian juga bisa menggunakan GPS, ya. Tetapi walaupun GPS itu tidak terlalu akurat untuk menentukan depth-nya, ya. Dan Anda juga sudah pernah mencoba bahwa untuk koordinat saja itu tidak tepat, ya. Ada apa? Ada ukuran-ukuran yang tidak tepat kalau kita menggunakan GPS. Ya. Begitu juga untuk pengukuran ketinggian. Kalau misalnya dengan menggunakan GPS itu tidak terlalu akurat. Tetapi kalau untuk mengetahui sementara, ya, sebelum melakukan perhitungan dan lain sebagainya, itu bisa sebagai pedoman. Misalnya ketinggiannya kira-kira berapa, itu bisa dilihat. Anda bisa dengan menggunakan GPS, juga bisa menggunakan Google Earth. Di Google Earth Anda searching, di situ bisa ketahuan X-nya berapa, Y-nya berapa, ketinggiannya juga berapa. Tetapi kalau misalnya di satu lapangan kerja, misalnya untuk bendungan, untuk proyek dan lain sebagainya, maka di situ ketinggiannya itu harus ditentukan. Tinggi muka air bendungan itu harus berapa, ketinggian berapa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga di situ maka untuk semester sekarang kita akan mengukur dan mengambil data beda tinggi, ya, atau penyipat data. Nah, di mana penyipat datar itu yang akan kita gunakan adalah pesawatnya adalah seperti ini. Ya. Ini pesawat ukur tanah untuk waterpass, ya. Yang mana waterpass ini adalah sama, ya. Ada skrupnya, ada tiga skrup untuk mendapatkan leveling, ya, untuk mendapatkan kedataran, ya. Dan kemudian ini adalah untuk tombol yang ini adalah untuk memperjelas objek bidikan. Objek bidikannya apa untuk waterpass? Yaitu yang namanya rambu ukur, ya. Kalau ini rambu ukur, ya. Rambu ukur adalah pasangannya dengan waterpass ini. Jadi rambu ukur itu adalah target bidikannya, sedangkan untuk memperjelas target bidikan kita mempergunakan yang ini, yang di Bapak tunjukin, ya. Jadi Anda bisa putar ke depan atau ke belakang, ya, depan atau ke belakang untuk memperjelas objek bidikan, ya. Itu ya. Kemudian ini adalah untuk gerakan halus. Ini untuk gerakan halus. Untuk gerakan halus itu ada dua, ya, kiri kanan. Jadi Anda bisa salah satu saja, misalnya tangan yang sebelah kiri atau tangan sebelah kanan Anda putarkan untuk ketepatan gerakan halus. Untuk gerakan halus benang yang ada di pesawat. Nah, kemudian di sini ada untuk memperjelas benang yang dinamakan benang atas, benang bawah, dan benang tengah, ya. Itu yang ada di sini adalah yang ini tinggal diputar ke kiri atau ke kanan sehingga di situ akan terlihat jelas benang atas, benang bawah, dan benang
tengah. Ya. Nah, kemudian perbedaan yang sangat menonjol sekali yaitu antara theodolit dengan waterpass, yaitu kalau theodolit lensanya, ini lensa yang di depannya ini bisa turun naik, bisa turun kemudian bisa naik, itu yang theodolit. Tapi kalau waterpass ini tidak bisa, jadi ini hanya bisa horizontal saja, ya, ke kiri atau ke kanan horizontal, ini berputar. Nah, kemudian di sini ada untuk centeringnya, seperti biasa kita menggunakan nipo kotak, ya, nipo kotak di sini. Nah, tetapi Anda melihat nipo kotaknya cukup dengan di sini ada kaca refleksinya di sini, sehingga nipo kotak ini akan terlihat jelas di sini, ya, ini akan terlihat. Ya. Ini yang dinamakan dengan waterpass. Jadi kegunaan waterpass itu, kalau misalnya di konstruksi gedung, misalnya untuk membuat leveling antara balok, ya, balok yang bentangannya misalnya 9 meter atau 12 meter, maka Anda bisa menggunakan ini untuk levelingnya. Yang dilihat setelah centering, yang dilihat itu adalah BT-nya atau benang tengah. Pak izin bertanya boleh? Ya, silakan Mas. Pak itu Silakan Mas. untuk nyenteringnya apakah hampir sama dengan theodolit? Kalau theodolit, centeringnya itu kita menggunakan nipo kotak dan nipo tabung. Sedangkan untuk waterpass hanya nipo kotak saja, ya, yang berbentuk bulat. Itu saja untuk centeringnya. Jadi untuk centeringnya sama ya, 80% kita pergunakan statif, ya. Nanti kalau untuk yang 20%-nya lagi adalah menggunakan skru. Itu seperti itu, sama dengan yang theodolit. Tetapi nanti untuk pengukuran theodolit menggunakan theodolit dengan waterpass beda. Kalau theodolit adalah yang dihasilkannya adalah koordinat X dan Y-nya, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan waterpass, yang didapat adalah Z-nya atau beda tingginya. Ya, sih? Nah, ya Pak, jelas. Terima kasih Pak. Ya, Mau nanya Pak. untuk pengukuran waterpass, kita tidak boleh sembarangan untuk membuat atau mengukur beda tinggi. Ya. Jadi koordinat tetap ya, koordinatnya harus sudah ditentukan dulu koordinatnya. Misalnya koordinat di P1, koordinat di P2, atau koordinat di P atau di BM. Ya. Kemudian baru Anda buat antara BM ke P1 itu beda tingginya berapa. Ya. Kemudian dari P1 itu ke samping kiri dan samping kanan, itu juga diukur beda tingginya. Sehingga hasil gambarnya atau setelah dihitung datanya, dihasilkan gambarnya itu adalah gambar melintang dan memanjang. Itu yang dinamakan gambar profil melintang
dan gambar profil memanjang. Jadi kalau misalnya jalan, bisa Anda bayangkan jalan panjangnya seperti itu, ke arah panjang itu adalah profil memanjang, sedangkan ke arah lebar jalan itu adalah profil melintang. Karena nanti di profil melintang itu mungkin saja ada drainasenya, kemudian ada bahu jalan, kemudian ada untuk pedestrian dan lain sebagainya. Ya. Itu bisa beda tingginya bisa diatur di situ, bisa ketahuan, bisa digambar. Ya. Itu dengan menggunakan beda tinggi. Pak mau nanya Pak, Yuk, silakan. itu kan nanti ngukurnya pasti ada titik-titiknya juga gitu. Ya, Nah, buat kan kalau pas kita survei pemetaan kan waktu itu pakai jalon Pak. ya, Nah ini objeknya apa Pak? Apakah sama pakai jalon juga? ya. Kalau untuk teodolit kita menggunakan jalon atau prisma. Target pengukurannya ya, target bacaannya itu menggunakan jalon dan prisma. Karena mainnya adalah sudut. Ya. Tetapi kalau misalnya untuk waterpass, karena itu adalah kedataran beda tinggi ya, maka untuk target bidikannya itu kita menggunakan rambu ukur ya. Nanti Bapak perlihatkan rambu ukur itu seperti apa, kemudian cara membacanya seperti apa. Nah sekarang Bapak akan memperlihatkan dulu ini benang atas, kemudian ini adalah benang tengah, kemudian ini adalah benang bawah. Nah, ini ya. Coba lihat ini Mas ya, gambarnya seperti ini. Ini kalau kita menggunakan pesawat waterpass, maka akan kelihatan bulatnya seperti ini Mas ya, bulatnya seperti ini. Kemudian di sini ada benang atas, ini yang dinamakan benang atas. Benang atas, di sini adalah benang tengah, kemudian di sini adalah benang bawah. Ya. Jadi cuma 3 ya. Jadi 3 ukuran. Benang atas, benang tengah, benang bawah. Jadi nanti datanya itu adalah Anda akan mendapatkan data berapa benang atasnya, berapa benang tengahnya, dan berapa benang bawah. Jadi ada 3 data. Ya. Baik Pak. Nah, kalau misalnya di dalam teropongnya itu akan kelihatan seperti ini. Yang warna merah ini sebetulnya warnanya di pesawat waterpass itu warnanya hitam. Ya, warnanya hitam. Kemudian ada lingkarannya seperti ini. Ya, sama dengan teodolit juga ada lingkarannya, tetapi kalau misalnya teodolit hanya cross saja, sedangkan kalau yang untuk waterpass itu ada di sini ada benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Ya. Nah, kemudian BT ini BT hasil dari pengukuran. BT itu adalah benang atas ditambah dengan benang bawah dibagi 2. Ini untuk pengecekannya ya. Untuk pengecekannya itu adalah BT atau benang tengah sama dengan benang atas ditambah dengan benang bawah dibagi 2 ya. Dibagi 2 itu adalah untuk BT-nya atau benang tengahnya ya. Jadi Anda bisa mengecek seperti ini ya. Nanti kalau misalnya Anda menghitung di sini benang atasnya berapa, benang bawahnya berapa, benang tengahnya yang di sini bisa pergunakan rumus ini yang mendekati, yaitu yang di 3 digit di belakang koma.
3 digit di belakang koma. Misalnya saja Bapak tuliskan ini ada 1, 5, 6, 3. Ini misalnya seperti ini. Ya. Terbaca BT-nya adalah 1563 misalnya. Nah, maka Anda bisa mengeceknya itu benang atasnya berapa, benang bawahnya berapa dengan rumus ini. Kalau mendekati yang di sini berarti sudah bagus. Ya. Tapi di sini perbedaannya tidak boleh dari kalau di sini 3, kemudian hasil dari ini adalah 1566 misalnya, nah itu berarti Anda harus mengulang lagi pengukurannya. Oke. Kalau bisa, misalnya 1,562 atau 1,560. Jadi tidak boleh lebih dari 2 yang di belakang komanya, yang 3 digit di belakang. Seperti itu. Itu adalah untuk pengukuran beda tinggi. Kemudian untuk jarak optis, ya, jarak optis atau jarak datar itu juga bisa dihitung dengan menggunakan benang atas dikurangi benang bawah dikalikan 100. Itu untuk jarak optis. Tapi kalau untuk jarak kita coba juga dengan pitameter, ya. Dengan pitameter kita ukur berapa jaraknya, kemudian kita rata-ratakan. Nah, kemudian jarak optis itu hanya checking saja, ya. Jadi dicek berapa kalau mendekati dari dengan menggunakan pitameter. Kemudian kita juga dengan menggunakan rumus, ya, yaitu benang atas dikurangi dengan benang bawah dikalikan dengan 100 itu berapa, ya. Itu untuk jarak, ya, itu yang dinamakan dengan jarak optis atau jarak datar. Nah, sekarang kita mulai dengan pembacaan rambut. Tadi untuk pengambilan datanya itu adalah benang atas, ada juga benang bawah, kemudian ada juga benang tengah. Bapak ambilkan dulu rambutnya. Ini yang dinamakan rambutnya, ya. Ini rambutnya seperti ini. Coba Mas dan Mbak perhatikan, ya. Jadi yang seperti huruf E dari yang merah, ya, yang ini huruf E sampai ke sini itu dihitungnya 5, ya, hitungnya 5. Tapi ada huruf E yang seperti di atasnya, ya, hanya yang putih, ya, yang putih ini juga 5, sehingga dari 0 ini 0, ya, atau ini 1.0, ya. Ini yang ditunjukkan 1.0 adalah di bawah garis ini, ya. Kelihatan Mas, Mbak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Jalan, Pak. Ya, jadi ini adalah 1.0, ya, 1.0. Kemudian 1.1 ini berarti di sini dihitungnya 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jelas, ya? Jelas? Boleh diulang, Pak. Ya, ya.
Jadi yang huruf E ini ya, yang merah, setiap huruf E ini dihitungnya 5. Cara menghitungnya adalah begini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jelas ya? Kemudian yang atasnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 1.0 ke 1.1 itu 10 hitungannya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Coba Mas. Coba kalau hitungannya kelihatan nggak garisnya, Mas? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Coba berapa ini hasil bacaan? Kalau misalnya ini BT. BT-nya 1,35. 1,3 ya. 1, 2, 3, 5. Ya. Jelas ya? Gampang ya bacanya? Jadi kalau misalnya seperti ini adalah bacaannya adalah 1, kemudian 1.1, 2, 3, nah 3 dulu, baru 5. Nah, sehingga 5 ini itu dikira-kira saja. Jadi kalau ada hitungannya seperti ini, kalau misalnya ada hitungan seperti ini, ya, maka yang 3 itu hanya dikira-kira. Ini dikira-kira. 1, 5, 6, 3. 3-nya dikira-kira. Ya. Nah, karena di sini tidak ada angkanya. Ini di sini tuh 5. Kenapa dibilang 5? Karena mungkin saja di tengah-tengah. Ya. Ya. Jadi dikira-kira yang 5. Nah, untuk ketepatan ukurannya, maka Anda coba dengan menggunakan rumus ini. Ya. Rumus BT adalah BA plus BB dibagi 2. Jadi hitungan BA dan BB-nya kalau dibagi 2, apakah BT-nya sama dengan yang ini? Ya, ya? Bapak izin bertanya. Ya, Itu silakan. bukannya 1.035 Hmm. atau Betul. 1.35? 1.35. Karena di sini bentar. Ini 1. Oh ya betul. 1.035. Ya. Oke, baik, Pak. Ya. Betul, maaf. Ya. Jadi bacaannya itu adalah kalau dari sini ke sini 1.01235. Ya. Nah, perbedaan yang 5 ini boleh dikira-kira. Ya. Anda hasilnya dikira-kira. Kalau misalnya ini adalah dari sini ke sini adalah 1 cm, maka kalau tengah-tengah ini berarti 5. Tapi untuk cek ketepatannya, maka pakai rumus. Ya. BA ditambah BB dibagi 2. Hasilnya sama enggak dengan yang di BT ini? Gitu ya, jelas ya? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Muhammad Kafi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas, Pak. Yang lainnya? Pak, jadi yang dibidik itu garis bawahnya yang mana, Pak? Garis gimana sih, Pak? Yang Ya. Kalau misalnya ini bidikannya, ya, bidikan di pesawat itu pasti ada garisnya, itu harus di tengah-tengah ini nih. Ini yang vertikalnya ya. Yang vertikalnya di sini.
Ini kalau misalnya kita perpanjang nih, ini adalah, nah gini nih. Misalnya di sini adalah ini BA-nya. Kemudian yang di sini BB-nya. Kemudian di sini BT. Misalnya seperti itu. Sehingga BA-nya itu adalah 1,07 ya, karena dari sini 567. Jelas ya? Jadi untuk BA-nya itu adalah 1,07. Dari sini 567. Untuk BA. Untuk BT-nya adalah 1,035. Untuk BB-nya yaitu 1,015. Jelas ya? Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih. Cara membacanya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya data bacaan sudah didapat, maka Anda pergunakan rumus tadi. Ya. BT itu adalah sama dengan BA ditambah BD dibagi 2. Apakah sama hasilnya di sini? Kalau bedanya misalnya 3 gitu ya. Di sini kalau di sini 5 ya. Sedangkan hasil ini ditambah dengan ini dibagi 2, misalnya lebihnya adalah 8, di belakang koma di 3 digit di belakang komanya ada 8 misalnya. Sedangkan di sini 5, di situ ada 8. Maka kelebihannya atau selisihnya itu adalah 3. Itu tidak boleh. Harus selisihnya itu 2 atau 1 gitu. Ya. Tuh. Jelas ya? Jelas ya? Jelas Pak. Itu bacaan rambu ya. Karena yang nanti akan dididik itu adalah rambu. Rambu seperti ini. Ini yang dinamakan rambu ukur. Rambu ukur itu adalah yang ini. Rambu ukur seperti ini. Kemudian nanti cara pembacaannya, kalau untuk pengukuran poligon ya, itu biasanya pesawatnya itu di atas titik ya, di atas titik BM, di atas titik P1, di atas titik P2 dan seterusnya ya. Itu untuk poligon. Sedangkan untuk waterpass adalah pesawatnya itu adalah di antara P1 dengan BM ya, atau di antara P1 dengan P2, jadi disimpannya di tengah-tengah. Sehingga bacaannya itu, bacaan untuk waterpass itu ada bacaan muka, ada bacaan belakang. Ya. Cara bacaannya sama, yaitu BA-nya berapa, BT-nya berapa, BP-nya berapa. Itu bacaan muka. Kemudian bacaan belakang. Bacaan belakangnya BB-nya berapa, BA-nya berapa, BT-nya berapa. Ya. Nanti setelah didapatkan datanya, kemudian kita hitung, maka akan didapatkan titik yang di tengah-tengah antara BM dengan P1, atau mungkin juga dari BM atau dari P1 ke P2, di antaranya itu berapa beda tingginya. Ya. Tuh, itu nanti diindikan lagi. Sekarang Anda harus paham dulu cara pembacaan dulu, ya, pembacaan rambu. Pembacaan rambu. Nah, kalau misalnya ini berapa nih? Dari sini ke sini berapa? Berapa? Jangan dulu dibaca ininya nih. Ini aja, bacaan ini nih. Ini berapa nih? 3. 1, 2, 3, betul. Ya, 3. Ya.
Berarti mudah ya? Bisa ya bacanya ya? Untuk rambu. Rambu itu tidak boleh seperti biasa ya. Jalon ataupun rambu ini tidak boleh di ininya miring gitu ya. Harus betul-betul tegak lurus. Tegak lurus. Jadi nanti disimpan ya. Untuk benang tengahnya itu harus di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini benang yang ada benang tengah di tengah-tengahnya ini harus seperti ini, kemudian baru kita baca BA-nya berapa, BT-nya berapa, dan BB-nya berapa. Kemudian kita hitung di situ. Kalau selisihnya di BB, di BT-nya selisihnya lebih dari 4, lebih dari 3, atau lebih dari 2, maka Anda harus mengukur ulang ya, hingga sampai didapatkan kalau bisa tepat sama dengan BT yang ada bacaan dengan hitungan itu akan tepat seperti itu, atau kalaupun ada selisih atau kurang itu juga harus tidak boleh lebih besar dari 2. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Silakan yang lain, ada pertanyaan? Pak, izin tanya boleh? Kalau untuk kan tadi ada pengukurannya tuh ada depan sama belakang, ada muka, ada belakangnya. Nah itu tuh caranya tuh diputar atau gimana? Soalnya kan dulu ada diputarnya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang sarah jarum jam. Itu gimana, Pak? Baik, Bapak gambarkan ya. Ya, kalau Bapak ini yang di bawah ini adalah muka tanah ya, muka tanah. Misalnya kita inikan saja, misalnya di sini BM dengan P1 misalnya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini adalah BM, kemudian di sini P1. Ini BM, di sini P1, sedangkan pesawat waterpass itu berdirinya adalah di antara BM dengan P1.
kemudian pesawatnya centering, sudah centering, ini yang tengah, ya, ini yang tengah disebut BT. Ya. BT bacaan muka, BA bacaan muka, kemudian BB bacaan muka. Sedangkan dari sini ke sini, ini adalah bacaan belakang. BT bacaan belakang, BA bacaan belakang, BB bacaan belakang. Jelas? Jadi untuk pengukuran water pass itu biasanya rambu ukurnya 2. Di sini 1, kemudian di sini 1. Ya? Jelas ya? Jelas? Mbak tadi ada yang Jelas, menanya? Pak. Ya? Iya, Pak, jelas. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bacaan muka dan belakang itu adalah di satu lokasi ini Anda baca mukanya berapa, belakangnya berapa. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Oh itu teh baca izin bertanya Pak. Kan bacaan depan sama muka ya Pak, itu teh ada diputar begitu atau disimpan aja Pak? Nah, Pak, pertanyaannya tadi, Mbak. Diulangi. Nah, Pak, untuk water pass-nya ada diputar-putar lagi nggak Pak? Atau udah sekali pasang, centering, terus kita baca aja gitu Pak? Jadi centering di sini ya. Kalau sudah centering, Anda lakukan bacaan muka, kemudian bacaan belakang. Yang dibaca apa? BA, BB, BT, BB. Yang di muka, yang di belakang juga sama, BA, BT, BB. Jelas ya? Jelas Pak, Jelas, makasih Pak. Jadi centering alatnya itu 1 kali saja di sini. Centering, kemudian kita putar, cek lagi niponya, apakah di tengah-tengah, nipo tabungnya, nipo kotaknya, apakah sudah di tengah-tengah. Anda putar 180 derajat misalnya tidak berubah, gelembungnya tidak berubah, berarti pesawat ukur tanah itu sudah tegak lurus terhadap titiknya. Nah, setelah itu baru Anda bidik ke rambu bagian muka, yaitu BA, BT, dan BB. Juga BA, BT bagian belakang. Itu bacaannya seperti itu. Jelas ya? Silakan Mas dan Mbak, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pak, saya mau nanya lagi boleh? Kalau Ya. untuk centeringnya kan di tengah-tengah antara BM sama P-nya. Nah itu tuh di tengah-tengahnya kita ngira-ngira apa harus diukur dulu? Ya, untuk mengukur titik di antara BM ke P1 itu harus diketahui juga koordinatnya. Ya. Koordinatnya XY-nya itu harus tahu juga di situ. Di XY yang di tengah-tengah itu XY-nya berapa, yang tempat berdirinya pesawat itu X dan Y-nya harus diketahui, kemudian Z-nya juga harus diketahui. Nah, kemudian hasil ukuran berapa ditambah dengan Z berarti merupakan satu ketinggian. Ya. Oh, halo Pak Yakob. Halo Pak Yakob. Lanjut Pak Iman, saya lagi ini dulu. Menyimak dulu Pak Iman. Ngobrol dengan Bu Vera. Ya. Baik, Pak. Nah, itu ya yang dimaksud dengan tadi bahwa koordinatnya harus diketahui dulu. Yaitu kita ukur dengan menggunakan teodolit sehingga didapatkan koordinat di antara P1 dengan P2 atau misalnya di P1 ya. Di P1 kan kalau P1 itu di dalam pengukuran koordinat itu akan diketahui X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya juga untuk mengetahui yaitu diukur dengan menggunakan pesawat ukur tanah.
Tapi bacaannya atau letak pesawatnya itu kalau misalnya untuk P1 dan P2 atau BM di pengukuran poligon, ya, di pengukuran poligon itu biasanya di titiknya, gitu ya, di titik P1, di titik BM, gitu kan, itu letak penyimpanan pesawatnya di situ. Setelah centering baru kita mengukur, itu yang poligon. Tapi kalau untuk pengukuran penyipat datar, yaitu di antaranya, ya, di antara BM ke P1, nah itu di antaranya berarti di tengah-tengah. Di antara tengah-tengah antara BM dengan P1. Kemudian diukur berapa ininya, BA, BP, dan BB-nya untuk bacaan muka. Kemudian untuk bacaan belakangnya juga sama, ya, BA, BP. Ya, jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Silakan, Mas dan Mbak. Silakan Pak Yakob. Kalau ada tambahan, pastinya banyak yang masih kurang. Silakan Mbak dan Mas. Ada lagi yang perlu ditanyakan mengenai penyipat datar? Halo? Halo? Cukup Pak. Cukup semua Pak. Cukup Gimana? sudah Pak. Oh. Cukup ya. Jadi tadi untuk menentukan BT-nya rumusnya apa? Rizky Maulana. BA plus BB per 2 Pak. Ya, itu adalah untuk BT-nya. Selisihnya Anda bandingkan dengan BT bacaan. Ya. Berapa di situ? Ya. Kalau selisihnya misalnya lebih dari 2 atau lebih besar dari 2, maka Anda harus mengulang lagi pengukurannya atau bacaannya, ya, belakangnya berapa BA, BT-nya dan BB-nya. Ya, begitu juga yang belakang, ya, bacaan belakang itu BA-nya berapa, BT-nya berapa, dan BB-nya berapa. Kalau selisihnya lebih dari 2, ulangi lagi. Terus saja seperti itu. Kalau misalnya nanti pas sudah mendekati atau pas, kalau bisa pas sama dengan bacaan yang di BT-nya itu, di bacaan halus, baru kita hitung berapa Z di situ, kemudian ditambah dengan ketinggi pesawatnya berapa. Yang lain silakan, Mas. Halo. Ayo semangat. Semangat Pak, boleh guys. lihat alatnya lagi, Pak? Hmm? Boleh lihat alatnya lagi, Pak? Oh, alatnya. Ini alatnya ya. Bapaknya mau ngumpet. Ini alatnya saja yang dilihat. Ini ya, ini teropongnya di sini ya. Ini lensanya di sini. Lensanya kalau ini agak berbentuk persegi, tetapi kalau dilihat dari sini bulat. Ininya bulat ya. Ya. Ini pesawatnya ini. Nah, jadi lensanya itu tetap di sini. Kalau untuk ke pisirnya ya, untuk pisir memang ada di sini juga pisir. Kalau di pesawat Theodolit itu pisirnya ada bulat, kemudian ada segitiga putih. Kalau yang ini, ininya ada 2 titik seperti ini, kemudian di sini ada 1 titik. Ini untuk mempermudah mencari target bidikan, ya, yaitu rambu ukur. Ya.
Kalau misalnya sudah lurus, baru kita baca. Baca di sini, kemudian benang atasnya berapa, benang tengahnya berapa, benang bawahnya berapa. Kita hitung, cek di situ, ya, apakah sama dengan BP bacaan atau dengan BT hitungan, itu sama tidak. Nah, kalau tidak sama, selisihnya tidak boleh lebih dari 2. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya si patoknya itu melebihi ketinggian dari rambu ukurnya, Pak. Jadi di lensa itu tidak terlihat si rambu ukurnya itu seperti apa ya, Pak? Jadinya. Bagus pertanyaannya, Nova. Jadi rambu ukur itu diusahakan kelihatan, ya. Karena rambu ukur itu yang ini nih, coba ya. Ini ujungnya nih, ujungnya ini bisa diperpanjang, ya, bisa diperpanjang. Jadi rambunya itu bisa diperpanjang. Jadi rambut ukurnya itu bisa kelihatan ya, kelihatan ya, bisa diperpanjang, bisa dipendekkan, bisa diperpanjang. Jadi kalau misalnya Anda rambu ukurnya tidak kelihatan, itu jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Tapi Anda coba dibantu, mungkin jaraknya diperpendek supaya kelihatan rambutnya antara rambut di depan dengan rambut di belakang, itu kelihatan, ya. Jadi kalau misalnya rambutnya tidak bisa kelihatan, salah satu ya itu susah itunya, ya. Jadi harus kelihatan. Bagus pertanyaannya, Nova. Kalau misalnya rambut ukurnya itu tidak terbaca, maka jaraknya diperpendek supaya kedua rambu ini terbaca, sehingga jelas bacaan BA, BT, dan BB-nya itu dua-duanya terbaca. Kelebihannya yaitu rambunya itu bisa dinaikkan, dinaikkan sampai mungkin lebih dari 2 meter, mungkin 3 meter bisa naik. Kemudian untuk rambu itu, ya, rambu ukur ini, bacaannya supaya akurat itu harus tegak lurus. Nah, sehingga dengan bacaan ini harus tegak lurus, maka di sini itu ada rambu ukur yang di sampingnya itu ada water pass-nya. Ada water pass-nya. Jadi Anda lihat di water pass-nya itu, oh ini kurang ke kiri atau kurang ke kanan, sampai betul-betul pas di tengah-tengah baru begini. Jadi kalau misalnya mengukur yang di sini, kemudian di tengahnya ada selokan atau ada kali, ini dimasukkan ke kali, sehingga terbaca yang bagian atas. Sehingga akan diketahui antara kedalaman kali dengan daratan yang diukur, sehingga diketahui beda tingginya, ya. Karena ini pesawat penyipat datar, disebut pesawat penyipat datar. Yes, Mas, Mbak, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, apa? Jadi kalau misalnya salah satu rambu tidak terlihat, jangan dipaksakan untuk membaca, ya. Atau mungkin saja Anda naikkan sehingga rambunya itu menggantung gitu, itu nggak boleh. Karena kalau menggantung itu tidak akurat.
Ada lagi, Mas dan Mbak? Cara bacaan jelas ya? Cara bacaan ini memang disengaja ya dari sananya untuk memudahkan ya, memudahkan bacaan itu. Kalau misalnya huruf E yang jelas ini 5. Kemudian huruf E yang tidak jelas di sini hanya kelihatan putih saja, itu juga 5. Di 1.1, kalau di sini 1.15 berapa di sini? Kalau misalnya di sini berarti 1.17 berapa di sini lebih? Ini yang dikit yang terakhir itu kira-kira. Tapi di kira-kiranya itu Anda harus mendekatinya, karena untuk dari kotak sini ya, kotak sini ke sini ya kurang lebih 1 cm. Kalau 1 cm ya dibagilah. Kalau misalnya 10 berarti naik 1 mili gitu ya. Kalau dibagi 5 ya berarti 2 mili. Itu seperti itu. Siap Mas dan Mbak? Ada lagi? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Jadi kegunaannya dari untuk penyebab kita. Ya, apa? Silakan. Cukup, Pak. Ya. Jadi misalnya Bapak berdiri di atau ada di ruangan sini ya, di ruang lab survei. Kalau lab survei ini akan kita buatkan kolam renang dengan ketinggian air, permukaan airnya misalnya 2 meter atau 1,5 meter atau mungkin juga 1 meter atau mungkin juga lebih tinggi ya. Maka Anda tinggal memberi tanda saja. Anda dirikan pesawat waterpass-nya di tengah-tengah ruangan ya. Kemudian centering. Setelah centering baru Anda bidik dan beri tanda BT-nya saja ya. BT-nya saja, BT-nya kasih tanda sebelah kiri, sisi sebelah kanan, sisi depan, sisi belakang. Semuanya BT-nya Anda kasih tanda. Setelah BT-nya diberi tanda, kemudian tarik benang. Ya. Maka permukaan BT itu adalah permukaan datar. Kalau diisi air, di BT itu adalah datar. Tidak ada perbedaan. Paling beda 1/4 mili atau 1,5 mili. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengukur ke dataran dengan menggunakan selang, ya, kita kan sering ya melihat untuk mengukur kedataran itu menggunakan selang. Itu tidak salah dan itu mendekati, tetapi tidak akurat, tidak terlalu akurat ukurannya. Kenapa tidak akurat? Karena selang itu bulat. Ya. Kalau selang bulat itu biasanya permukaan airnya cembung, cekung ya, cekung, permukaannya cekung. Jadi masih kurang. Tapi kalau misalnya menggunakan pesawat ukur tanah itu pasti datar. Ya. Jadi kedatarannya itu bahkan 1 mili pun bisa dilihat, bisa diukur, gitu, bisa kelihatan kedatarannya. Yes, ya, jadi kegunaan untuk waterpass itu bukan hanya untuk mengukur beda tinggi saja. Tapi kalau misalnya kita akan mendirikan balok, ya, mendirikan balok yang bentangnya 12 meter, sedangkan dari sisi sebelah barat misalnya harus level dengan sisi sebelah timur misalnya, maka diukur dengan pesawat ukur tanah ini bisa ya dibuatkan level ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita akan mengecor lantai,
supaya lantainya itu kelihatan, bukan kelihatan, supaya lantainya itu bisa diukur ke datar ya. Karena lantai itu biasanya untuk ditempatkan satu mesin di atasnya, itu harus betul-betul datarnya harus lebih akurat, harus teliti sekali. Maka pergunakan penyipat datar ini. Nah, kalau misalnya Anda akan menempatkan satu mesin yang kedatarannya harus terpenuhi baik, maka itu Anda harus melakukan pengukurannya dengan menggunakan penyipat datar, sehingga betul-betul mesin itu akan kelihatan datar, terutama biasanya mesin pemintal. Mesin pemintalan benang ya, itu biasanya panjangnya itu adalah 90 meter atau sampai 100 meter. Nah, kedatarannya itu harus datar, di ujung yang ujung satu dengan ujung yang lainnya itu harus level. Maka Anda ukur dengan penyipat datar ini. BT-nya itu harus di patokan ini, patokan tengah, patokan samping dan sebagainya harus merupakan satu garis. Merupakan satu garis. Karena biasanya kalau mesin pemintal itu tidak, pemintal benang terutama itu, kalau misalnya tidak datar, itu benangnya itu selalu putus. Jadi pas di ini akan selalu putus. Nah, itu penyebabnya itu karena mesinnya tidak datar. Maka supaya mesinnya dalam keadaan datar, maka kita perlu pesawat penyipat datar atau pesawat waterpass. Bisa dilakukan seperti itu. Dan biasanya kalau misalnya mesin pemintalannya itu adalah kedatarannya harus akurat, biasanya mesinnya itu tidak bergetar, ya. Hidup tetapi tidak bergetar. Karena dengan getaran itu mungkin saja bisa menurunkan fondasi, bisa merubah yang lain-lainnya ya. Sehingga ya kalau didesain bahwa untuk mesin pemintal itu biasanya tidak terlalu bergetar. Cara pengukurannya itu adalah dengan menggunakan pesawat ukur tanah penyipat datar. Kemudian penyipat datar ini juga bisa digunakan untuk drainase, ya, drainase. Jadi aliran airnya itu mau mengalir kemana? Ke utara, ke selatan, atau mungkin alirannya itu harus memotong dan lain sebagainya, ya. Berapa persen kemeringannya? Maka ini bisa kita gunakan dulu waterpass. Setelah didapatkan waterpass, ukur jaraknya. Setelah ukur jaraknya, dikalikan prosentasenya berapa, sehingga beda tingginya bisa ditentukan. Gitu, ya. Jadi misalnya saja rambu 1 dengan rambu 2, ya, itu harus turun, ya. Kemiringannya harus dibuat 2% misalnya. Itu dibuat saja dulu datar. Antara rambu 1 dengan rambu 2 itu dibuat datar dulu. Setelah dibuat datar, baru ukur jaraknya. Jaraknya berapa? Nah, setelah diketahui jaraknya, Anda tinggal dikalikan, diprosentasekan. Jadi beda tingginya itu antara di patok A dengan patok B atau dengan rambu 1 dengan rambu 2 itu kemiringannya misalnya 2% atau 3%. Maka dengan dia lakukan seperti itu, kalau misalnya kita buat konstruksi salurannya, maka air itu akan mengalir sesuai dengan yang kita rencanakan. Bahkan kalau misalnya dengan pesawat ini, jaraknya 100 meter juga bisa dilakukan. Ya. Nah, 100 meter bisa dilakukan dengan beda tinggi atau kemiringannya 2%. 2% atau 1%.
bisa dilakukan seperti itu. Sehingga kalau misalnya nanti setelah membuat satu konstruksi salurannya, airnya itu akan mengalir sesuai dengan rencana kita. Ya, jadi banyak sekali kegunaannya untuk pesawat penyipat datar ini. Nah, sehingga kalau kita kolaborasikan dengan teodolit, maka di situ akan diketahui X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya itu berapa ketinggiannya. Ya. Jadi ada dua pesawat yang beda, tetapi ya, itu saling melengkapi. Yang satu adalah untuk mencari sumbu X dan Y-nya, kemudian yang satu lagi adalah untuk mencari kedatarannya atau beda tingginya. Yes, ya? Ada lagi? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin Anda ada masalah-masalah mengenai kedataran? Silakan, Mas dan Mbak. Baik, kalau tidak ada, Pak Yakob. Halo Pak Yakob. Aman Pak Iman. Lanjut Pak Iman. Aman. Masih ada tamu Pak. Oh iya. Ya Pak, monggo Pak. Mungkin ini langsung seksi foto dulu Pak. Silakan Mas dan Mbak. Ketua kelasnya siapa? Muhammad Kafi, siapa? Ininya, ketua kelasnya siapa? Halo? Coki Adnan, Pak. Paling diatur sama PJ-nya, Pak. Sama PJ-nya, Pak. Silakan. Silakan Mas dan Mbak. Yang lainnya tolong pencam dulu, ya.